Makanan adalah salah satu bisnis yang tingkat kegagalannya juga tinggi. Nah, ini sebanding lurus dengan tingkat kesuksesannya. Lawan kata atau konsekuensi dari kesuksesan adalah kegagalan. Makanan saya enak, Kang, tapi ingat juga, makanan enak belum tentu laku. Dan yang laku itu yang pasti dibutuhin. Artinya bukan soal enak gak enak, tapi dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, apakah worth it ngeluarin duit sekian untuk dapat itu? Nah, itu harus dipikirkan semuanya. Sekali lagi, jangan cuma sekedar ngikutin tren. Kalau mau buka bisnis makanan di tahun 2026 ini, jangan ulangi kesalahan ini. Teman-teman, sadar gak bisnis makanan itu termasuk kategori bisnis yang dikatakan aman? Karena semua orang pasti makan, ya, demand hariannya pun tinggi, dan itu adalah sebuah fakta. Kalaupun misalnya laku, masih bisa dibikin untuk keesokan harinya. Kalaupun misalkan besok harinya gak laku, dimakan sendiri aja. Kalaupun dimakan sendiri gak kenyangan, bisa dibagi-bagi. Intinya dari ini bisnis, sekali lagi, sangat menggiurkan banget. Bisnis makanan adalah salah satu bisnis yang tingkat kegagalannya juga tinggi. Nah, ini sebanding lurus dengan tingkat kesuksesannya. Lawan kata atau konsekuensi dari kesuksesan adalah kegagalan. Maka kalau Anda sekarang lihat bahwa aku mau bisnisnya pengen yang cari aman aja, ya udah, berarti siap-siap juga sebaliknya. Kalau misalkan Anda nggak bisa perang dalam peta perangnya, ya siap-siap wafat alias koit gitu ya. Menurut US Small Business Administration, di Indonesia sektor kuliner ini menyumbang UMKM terbesar, tapi juga yang paling cepat tumbang. Artinya jangan sampai nih Anda bikin bisnis di tahun ini 2026, bikin bisnis makanan, sate apa gitu ya, atau kebab apa ya, atau ayam apa ya, atau apapun itu. Baru launching di bulan Februari, ya bulan November udah tutup. Gimana cerita itu? Ya, nah jangan sampai kayak begitu. Nah, maka di tahun 2026 ini tantangannya akan makin mudah, tapi justru makin susah dan makin harus kompetitif. Supaya Anda punya guideline, catatan penting agar tidak ngalamin kondisi kegagalan serupa seperti yang kawan-kawan kita lakukan yang dirasakan sama mereka juga, maka catat baik-baik ini, hindari beberapa kesalahan fatal ini. Apa saja itu? Yang pertama, mulai dari ide bukan dari pasar. Banyak dari yang kita itu para UMKM, saya pengennya jualan produk ini. Menurut saya produk ini enak banget. Padahal pasar nggak peduli dengan selera Anda itu. Berdasarkan hasil riset dari CB Insight, 42% bisnis gagal karena produknya nggak dibutuhkan pasar. Jadi pastikan Anda itu benar-benar paham apa maunya pasar. Makanan saya enak, Kang, tapi ingat juga, makanan enak belum tentu laku. Dan yang laku itu yang pasti dibutuhin. Artinya bukan soal enak gak enak, tapi dibutuhin atau tidak. Sekarang kita cek, oh ternyata orang-orang sekarang kembali kepada cara berpikir yang lama. Frugal living, artinya orang-orang hidup sangat ngehemat. Kalau mereka bisa dapetin ayam dengan harga 12.000 sampai 18.000 ya satu porsi, ngapain harus bayar 35.000 sampai 50.000 satu porsi gitu. Walaupun bahasanya lu jual produk dengan suasana ambience yang enak ya, suasana tempat yang nyaman, tapi tetap kepada fungsional produknya. Ini produk mahal. Gua kalau sama anak gua, sama istri, misalkan katakanlah makan, kalau misalkan bertiga habis 120.000 gitu ya. Sementara kalau misalkan di tempat yang lain, yang kita menggunakan prinsip frugal itu, cuman keluar duit 50.000 sudah bisa ngajak anak sama istri bahasanya. Nah, ini adalah sebuah pasar, cara berpikir pasar. Tak heran, sekarang banyak orang yang mungkin awal-awal FOMO gitu ya, ikutan bisnis apa, dia cobain makan di situ rame bulan pertama, bulan kedua rame, bulan ketiga, 4, 5 pada turun omsetnya. Kenapa omsetnya pada turun? Karena pas dipikir-pikir ini jadi gak worth it ya, keluarin duit segini dapat segini doang gitu. Nah, ini adalah cara berpikir pasar. Maka Anda perlu meriset apa maunya pasar, apa keinginan pasar, pasar worth it-nya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan sampai Anda salah hitung margin dan juga HPP-nya. Kalau ngomongin HPP berarti bicara masalah tentang cost yang terlibat dalam produk. Kalau bicara margin secara keseluruhan, ya tentu bicara masalah keseluruhannya, operasionalnya, biaya karyawan, biaya marketing, dan lain-lain. Kalau kita bedah dulu deh, ngomongin HPP deh. Harga jual itu ngikutin atau lebih murah dari kompetitor atau gimana? Kok di sebelah bisa murah ya? Karena ternyata di sebelah itu dia punya yang namanya central kitchen, ayam ini sendiri, ayam potongnya sendiri misalkan. Punya industri mie-nya sendiri. Sementara ente masih ngambil di orang lain.
Atau sebaliknya, ente ngambil di central kitchen orang lain. Padahal kita tuh harga ayam katakanlah satu potongnya tuh berapa puluh ribu. Dipotong satu potongnya cuma di angka 4.000, 5.000. Anda belanja katakanlah 12.000 karena Anda ngambil di central kitchen. Yang central kitchennya sendiri udah ngambil margin gitu. Nah, ini logika bisnis. Jadi udah otomatis secara angka tuh gak masuk. Sekali lagi harus dipikirkan apakah HPP-nya masuk atau tidak. Dan juga harus dihitung depresiasinya, tenaga kerjanya, dan hak-hak tetek bengek lainnya. Misalkan ada sebuah tempat, Anda punya AC, AC-nya mati, nanti kan harus diurusin. Belum nanti ngomongin sewa tempat, misalkan harus perpanjang 2 tahun, harus punya data, punya anggaran yang sifatnya ditabung gitu. Nah ini harus dipikirin. Banyak yang bisnisnya tuh kelihatan ramai sekali lagi, tapi boncos lama-lama jadi masalah besar. Kenapa? Karena hal-hal kecil tidak dipikirkan. Biaya sewa tempat untuk tahun depan tidak dialokasikan, ya. Biaya depresiasi tidak dianggarkan, ya. Biaya kerusakan-kerusakan tidak dimasukkan, ya. Sehingga dia bikin harga jual produk murah, katakanlah marginnya terlalu tipis. Nah itu gak bisa bersaing dengan pasar gitu ya. Dari kata data, analisis UMKM kuliner bahwa margin bersih bisnis makanan mikro itu rata-rata hanya di 10-20%. Kalau misalkan Anda pengen lebih dari itu, ya mau Anda main di sektor hulu hilir. Tapi balik lagi ketika main hulu hilir, di bagian hulu kan ada cost lain, cost pabrik, capex dan segala macam. Ini harus dipikirkan baik-baik. Omset yang Anda dapatkan ketika Anda berjualan produk katakanlah besar omsetnya, tapi kalau marginnya tipis itu jadi gak worth it. Itu cuma sekedar capek-capeknya doang aja Anda gitu. Sementara cuannya kagak ada gitu. Kesalahan yang ketiga adalah Anda terlalu cepat ngikutin tren. Banyak bisnis makanan viral kayak misalkan bikin kopi gerobak ya, snack coin kekinian, minuman es ya, ayam geprek, makanan yang tren itu yang cepat naik tetapi juga cepat juga matinya. Nah, jangan sampai itu terjadi sama Anda. Menurut penelitian dari Harvard Business Review menyebutkan bahwa bisnis berbasis tren itu tanpa diferensiasi rentan banget kolaps dan cepat turunnya. Bahkan bahasanya itu masa honeymoonnya cuma bentar doang. Bahkan yang awalnya mungkin omset 2 miliar ya, bulan kedua mulai turun 1,8. Bulan ketiga 1,2 ya, bulan keempat ya 800 ya, bulan kelima 500. Wah, makin landing gitu ya. Karena bisa jadi Anda terlalu cepat ngikutin tren. Ngikutin tren yang sebenarnya nggak harus diikutin, lebih ke basic fundamental fungsional aja. Ingat orang makan karena apa sih? Karena lapar. Kenapa lapar? Ya tadi kebutuhan dasar. Sekarang kita ngelihat dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, apakah worth it ngeluarin duit sekian untuk dapat itu? Nah itu harus dipikirkan semuanya. Sekali lagi jangan cuma sekedar ngikutin tren. Kesalahan keempat yang juga harus diwaspadai adalah Anda ketergantungan sama yang namanya owner. Owner yang riset, ya, owner yang belanja, owner yang jaga kasir. Apa yang terjadi? Bisnis itu gak bertumbuh gitu ya. Owner cuma sekedar jadi pekerja utama dari bisnisnya sendiri. Ingat, jangan sampai bisnis Anda adalah Anda. Ketika Anda sakit, bisnis ikutan sakit. Ketika Anda wafat, bisnis ikutan wafat. Ya, mana yang katanya bisnis mau diwariskan, mau diwakafkan, prat semua itu ya. Karena pada saat sakit aja ikutan sakit. Maka jangan sampai ketergantungan sama owner. Termasuk ketika ownernya katakanlah liburan, bisnisnya ikutan tutup ya. Ketika ownernya punya masalah, bisnis ikutan kena masalah. Menurut McKinsey, bisnis yang bisa distandarisasi dan delegasikan punya peluang bertahan 2 kali lebih besar. Maka sekali lagi ketika Anda udah membangun yang namanya corporate style mindset gitu ya, mulai secara perlahan hilangkan ketergantungan Anda dari owner. Anda bangun sistem, bangun super team agar tidak owner centric, tidak founder centric. Nah, banyak bisnis makanan juga gak punya titik Google Map-nya dan juga gak punya konten yang bisa bikin orang datang ke tokonya. Ini menjadi poin penting juga. Ya, atau tadi mereka hanya ketergantungan sama si ownernya. Hanya ketika ownernya posting, bisnis tersebut itu rame. Ini bisa kelihatan tuh dari bisnis-bisnis yang dibikin sama artis ya. Banyak di antara mereka, walaupun gak semua lah ya, ada di antara mereka yang pada saat rame hanya ketika artisnya ngepost doang. 76% konsumen mencari makanan tuh padahal lewat online dan sebelum akhirnya lewat offline. Artinya Anda harus punya sedemikian cara, rupa gitu ya, sebuah sistem dan juga tim agar mendirect orang-orang untuk bisa datang ke outlet Anda. Nah jadi kan sekarang gimana nih Kang, supaya di tahun 2026 ini kita bisa mulai bisnis makanan dengan baik, profit, sustain dan bisa scale gitu ya. Pasti nomor satu adalah Anda harus mulai dari pasar dan berawal dari permasalahan pasar itu sendiri. Anda harus cek apa masalah pasar itu. Oh, mereka pengen affordable, mereka pengen murah, mereka pengen frugal ya, sajikan produk yang murah ya, yang memang mereka tuh tadi bahasanya tuh bisa ada alasan datang gitu ya, karena memang budgetnya terbatas. Apalagi
Anda juga perlu mikir nih, apa nih yang bikin orang jadi berbeda, kita berbeda dibanding yang lain. Oh, narasi kita mungkin bisa bikin orang lain bisa datang untuk awal-awal launching. Tapi yang bikin repeat order tentu produknya. Ya, dan juga adalah apa kebaruan lainnya, apakah dari segi sausnya atau dari rasanya, pedasnya dan segala macam. Yang kedua adalah Anda harus mulai hitung HPP-nya dan marginnya secara realistis dan akurat, jangan sampai Anda jual rugi. Atau tadi ngerasa ramai tapi untungnya kagak ada karena marginnya terlalu tipis. Yang ketiga adalah Anda gak cuma sekedar ikutan tren, Anda riset terlebih dahulu. Riset perusahaan-perusahaan yang sedang ramai dan yang pernah ramai selama 10 tahun ke belakang. Mereka yang sekarang tetap sustain sebenarnya memang fundamentalnya sangat kuat, gak aneh-aneh gitu loh. Oh, roti itu doang ya, cuman jualan roti doang, cuman jualan ayam doang ya, donat yang begitu doang, tapi sampai sekarang masih bertahan loh itu. Nah itu coba riset. Yang keempat adalah bangun sistem sejak awal, termasuk di dalamnya adalah pikirkan gimana caranya Anda bangun tim di setiap tiering, dimulai top management, middle management, dan juga low management gitu ya. Dan yang pasti adalah Anda harus siapkan nih jalur naik kelasnya kayak apa. Apakah nanti Anda buka cabang lebih banyak, Anda jualan produk frozennya, ataukah Anda bikin produk bundlingan, Anda optimasi di ranah sosial media ataupun di Grab ataupun Gojek dan segala macamnya gitu ya. Intinya adalah gimana caranya Anda bisa scale up lebih masif lagi. Sekali lagi, bisnis di tahun 2026 ini bukan soal siapa yang paling enak, tapi siapa yang paling siap. Saya pribadi sedang mencoba nih untuk ikut-ikutan tanda kutip dengan cara yang tepat tentunya untuk ikut meramaikan. Nah kira-kira nih kalau menurut kalian, kalau saya misalkan bikin bisnis makanan, kira-kira makanan apa yang perlu kita garap ya? Boleh dong kasih saran di kolom komen ya. Itu yang mungkin dari saya teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.